Assalamualaikum, hai semua. Alhamdulillah bisa share kegiatan lagi. Gimana kabar teman-teman dan bunda-bunda? Semoga sehat selalu ya, dan yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Video ini tentang kegiatan beres-beres di dapur, lebih tepatnya merubah sedikit suasana di dapur aku. Sebelum aku poles tipis-tipis dapurnya, di sini aku awali dulu dengan unboxing gorden kamar mandi. Nah, ini tuh berbahan plastik ya teman-teman. Jadi ceritanya paket aku nih datangnya jam 4 sore gitu, karena aku udah nggak sabaran mau lihat gordennya. Jadi di sini aku unboxing dan langsung aku pasang aja. Alhamdulillah puas dengan barangnya teman-teman, karena ini sesuai dengan ekspektasi aku. Cara masangnya juga mudah banget, dan ini tuh sudah termasuk dengan pengaitnya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan salfok sama tangkai gorden aku, karena ini tuh pipa bekas gulungan wallpaper dinding gitu. Jadi ini aku manfaatin aja untuk tangkai gorden. Karena ini sudah kesorean dan aku udah terlanjur unboxing paketnya, jadi ini langsung aku pasang aja ya teman-teman. Dan video yang ini aku lanjut keesokan paginya. Di sini tuh keadaan rumah lagi sepi ya, cuman ada aku, baby, dan Pak Su. Jadi di sini aku minta tolong sama Pak Su untuk beliin cat tembok Avian yang 1 liter gitu, dan ini rencananya mau aku pakai poles untuk dinding kayu di samping meja kompor aku, tepatnya di belakang mesin cuci ya teman-teman. Nah, ini sengaja aku pilih warna putih supaya lebih matching aja di dapur aku dan kelihatan lebih bersih aja gitu. Nah, seperti teman-teman lihat, ini di samping meja kompor aku kayu ya. Dan ini sebelum aku poles mau aku lap dulu, bersihin dari debu. Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mensupport channel aku. Makasih banyak juga buat Bunda Lela Nurlela yang selalu support channel aku dan sudah membagi tips ke aku. Makasih ya Bunda. Insya Allah pelan-pelan aku praktekin tips dari Bunda Lela Nurlela. Mulai dari rajin bikin konten dan konsisten. Makasih ya Bunda. Buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, makasih banyak juga karena teman-teman udah meluangkan waktunya mampir dan nonton video aku. Oke teman-teman, lanjut ke videonya. Nah, di sini aku udah mulai poles dinding aku dengan cat tembok, dan ternyata ini nggak segampang yang aku bayangkan ya. Kirain cuma di tap-tap aja, ternyata ini susah banget ya teman-teman untuk diaplikasikan ke dinding kayu. Mungkin ini karena dindingnya nggak halus ya teman-teman, jadi catnya nggak mau nempel dengan sempurna. Nah, di sini untuk cat temboknya diambil alih sama Pak Su. Ini karena aku sedikit kewalahan dan juga nggak tahan sama bau catnya teman-teman. Jadi ini diambil alih sama Pak Su, dan aku ya temenin Pak Su di sini sambil digombalin ya teman-teman supaya Pak Su semangat bantuin kita. Nggak kok teman-teman, bercanda. Meskipun nanti pada akhirnya aku yang bakalan nyelesain cat temboknya, karena Pak Su keburu keluar rumah, ada sedikit urusan mendadak. Jadi ya aku yang bakal ngerjainnya sampai selesai. Maaf ya teman-teman, ini nggak aku record sampai selesai karena tadi aku riweh dan gerah banget. Selain itu juga jilbab aku kepercik dengan cat tembok, makanya jilbabnya aku lepas. Nah, karena itu aku nggak record bagian itu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat itu pas bagian belakang mesin cuci, sengaja nggak aku poles cat tembok ya teman-teman, karena cat temboknya itu keburu habis, dan ternyata ini nggak cukup 1 liter ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena ini masih ketutup dengan mesin cuci, jadi nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini lanjut aku mau pasang rak dindingnya dulu. Ini sebenarnya rak dinding di atas meja kompor gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman sering ngikutin video aku, teman-teman pasti tahu rak dinding ini sebelumnya aku fungsikan sebagai tempat bumbu. Tapi karena di atas meja kompor aku sedikit rubah perintilan-perintilannya, makanya ini rak dindingnya aku pindahin aja ke atas mesin cuci, dan ini mau aku fungsikan untuk tempat pewangi ataupun deterjen. Kalau menurut aku ya teman-teman, rumah itu nggak perlu mewah dan mahal,
cukup rapi aja, meskipun rumah kayu kalau kita bisa ngerapihin, insya Allah kita bakalan betah tinggal di dapur ataupun di dalam rumah kita. Dulu waktu awal-awal nikah ya, aku ngontrak di kota Makassar gitu, dan ya alhamdulillah rumahnya besar, rapi, tapi mau diapain ya, rumah besar dan rapi itu kan bukan punya kita ya teman-teman, apalagi kita hanya terbebani dengan uang kontrakan tiap bulan yang harus kita bayar. Alhamdulillah sekarang meskipun tinggal di rumah kayu dan sederhana di desa, tapi aku nggak terbebani lagi dengan uang kontrakan ya teman-teman, jadi uangnya bisa pakai untuk beli apa gitu, kebutuhan yang lain. Nah lanjut, di sini aku mau pasang gorden di jendela samping meja kompor aku ya teman-teman. Ini sengaja dibuatin jendela supaya sambil masak bisa sambil ngawasin pembeli di kios aku. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman tampilannya. Mungkin teman-teman ada yang bingung kali ya, kok gorden kamar mandi dijadiin gorden di dapur. Iya, ini sengaja aku pilih karena bahannya plastik gitu kan. Nah anak aku tuh kalau aku pakai gorden kain gitu ya teman-teman, biasanya kalau habis dari cuci tangan ataupun cuci kaki gitu, dia tuh punya kebiasaan buruk lap tangannya di gorden, dan gorden itu nanti bakalan kelihatan ada bercak-bercak hitam dan bintik-bintik hitam gitu. Itu merusak pemandangan banget, dan sekarang aku siasati aja pakai gorden plastik. Dan kemarin dia habis cuci tangan, terus kebiasaannya dia lakukan lagi, mau lap tangan ke gorden, dan ternyata loh kok ini nggak bisa nyerap air ya mah. Ya semoga aja dengan seperti ini anak aku bisa sedikit merubah kebiasaan buruknya ya teman-teman, nggak sembarangan lap tangan lagi ke kain gorden. Dan setelah semuanya udah selesai, di sini aku lanjut lap-lapin ambalan. Ini ambalannya aku buat sendiri juga ya teman-teman, cuman kayu biasa dan aku lapisi dengan wallpaper dinding gitu. Dan ini aku mau lanjut lap-lapin karena banyak percikan cat tembok tadi, juga debu yang udah aku sapu. Nah ini banyak menyebar ke atas meja kompor, jadi ini mau aku bersihkan dulu ya teman-teman. Buat teman-teman di luar sana, bunda-bunda di luar sana yang masih ngontrak, semoga lekas ada rezekinya dan bisa punya rumah sendiri ya. Meskipun kecil teman-teman, kalau rumah sendiri itu Masya Allah bikin kita lebih tenang dan nyaman ya. Kalau kita selalu positive thinking dengan rezeki yang Allah berikan, insya Allah kita akan selalu bersyukur. Meskipun keadaan kita sederhana, rumah kita sederhana. Karena menurut aku orang yang sukses sesungguhnya itu adalah orang yang hidupnya tentram, bahagia. Karena banyak uang ataupun kaya itu tuh nggak menjamin kebahagiaan seseorang ya. Jadi teman-teman yang hidupnya sederhana kayak aku, tetap positive thinking dengan rezeki Allah. Insya Allah apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke videonya. Nah ini pot bunga aku sebenarnya bukan pot bunga ya teman-teman. Ini tuh tempat bedak dingin ya, bekas bedak dingin gitu, karena isinya udah habis jadi potnya aku manfaatin aja untuk pot bunga. Nah ini kemarin ada sisa-sisa cat gitu, jadi aku polis aja dan aku keringkan di bawah matahari, dan alhamdulillah ternyata ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Nah seperti inilah yang aku maksud ya teman-teman. Meskipun kita hidup di desa, kita bisa memanfaatkan barang-barang yang masih bisa kita gunakan ya. Seperti ini, aku nggak perlu lagi beli pot bunga karena menurut aku ini udah cantik ya teman-teman di mata aku. Karena ini udah kering, jadi langsung aja aku masukkan bunga plastik ke dalamnya. Dan ini bunga keringnya juga aku order di Shopee kemarin, harganya tuh 23.000 gitu dengan ongkir ya teman-teman. Dan ini aku dapat 12 pieces. Ini ada warna ungu dan juga warna kuning. Kalau teman-teman sering lihat video aku sebelumnya, ini teman-teman pasti bisa membedakan antara pot bunga yang sekarang dengan yang dulu. Karena yang dulu tuh dia sebelum dicat dia bening ya teman-teman, dan sekarang tuh kayaknya kelihatan lebih hidup aja gitu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Makasih banyak udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.